Oke, sekarang ke mitokondria dan kloroplas. Jadi mitokondria dan kloroplas ini bisa dikenal sebagai unit pengkonversi energi atau mengubah energi ya. Jadi misalnya di sini ada mitokondria dan kloroplas. Kalau mitokondria adanya di sel hewan dan di sel tumbuhan, sedangkan kloroplas hanya ada di sel tumbuhan saja. Misalnya tuh kayak kloroplas itu kan dia akan mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia gitu, atau cahaya matahari, foton matahari itu bisa men-trigger fotosintesis kan yang terjadi di kloroplas, sehingga nanti tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri, dalam hal ini glukosa. Nah, sementara mitokondria ini kan dia mengubah energi dari misalnya senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang bisa jadi unit energi gitu ya, ATP gitu. Nah, jadi kita kenalan dulu sama mitokondria dan kloroplas. Jadi keduanya ini tuh sama-sama punya membran luar ya. Jadi mitokondria itu punya membran luar ini, sedangkan membran dalamnya itu yang bagian orange ini ya, di dalam. Sedangkan ya kloroplas juga gitu. Jadi kloroplas juga ada dua membrannya, ada membran luar dan membran dalam ini ya. Terus yang menarik juga, mereka itu sama-sama punya ribosom dan sama-sama punya DNA sirkular. Jadi kita udah tahu kan kalau ribosom itu kan berperan untuk menghasilkan protein, sedangkan DNA ini adalah di dalamnya pasti punya materi genetik, ada gen di situ. Bedanya dengan DNA yang ada di nukleus, DNA nukleus itu dia linear ya, sedangkan kalau di mitokondria dan kloroplas itu dia sirkular gitu. Nah, karena mereka punya ribosom dan DNA, jadinya mereka itu bisa dikatakan sebagai organel yang unik. Uniknya di sini maksudnya adalah mereka itu bisa otonom. Otonom di sini artinya mereka itu bisa melakukan sesuatu sendiri ya, tapi semi ya. Jadi gini, kuncinya adalah di DNA dan di ribosom. Kita udah tahu bahwa tadi ya, DNA dan ribosom ini kan kayak satu paket juga ya untuk menghasilkan ekspresi gitu, atau kayak sifat atau karakter, atau misalnya senyawa kayak protein yang nantinya itu produk dari ekspresi gen gitu ya, ekspresi sifat. Nah, jadi karena mereka udah punya DNA sendiri, punya ribosom sendiri, jadinya tuh mereka bisa menghasilkan misalnya nih enzim-enzim atau kayak senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh mitokondria dan kloroplas untuk melakukan fungsinya gitu. Jadi mereka itu dapat kayak enzim ataupun kayak senyawa-senyawa untuk melakukan fungsi mereka itu sebenarnya dihasilkan dari dirinya mereka sendiri karena mereka punya DNA dan ribosom. Sedangkan kalau misalnya organel lain itu kan kayak misalnya badan Golgi kemarin gitu ya, badan Golgi kan nggak punya DNA gitu, nggak punya ribosom. Jadi mereka melakukan pekerjaannya, triggernya atau pemicunya ya dari ekspresi gen yang ada di nukleus itu gitu ya, mulai dari DNA, terus jadi mRNA, terus nanti jadi protein gitu ya. Nah, kalau mitokondria dan kloroplas karena mereka punya DNA sendiri, punya ribosom sendiri, jadinya tuh seolah-olah mereka mandiri gitu. Mereka bisa mandiri, bisa mereka membutuhkan sesuatu, misalnya tadi enzim gitu ya, atau misalnya senyawa apapun gitu ya. Itu nggak dari luar tapi dari dalam mereka sendiri gitu, karena mereka udah punya bahannya gitu, tinggal diekspresikan gitu. Makanya disebut sebagai semi otonom gitu. Jadi mereka itu sebenarnya dulunya sih gitu ya, itu cuman intermezzo aja, tapi nanti bakal lebih lanjut lagi. Mereka itu konon dulunya tuh ya bisa bisa hidup gitu di luar dari sel. Jadi si dua organel itu karena punya DNA sendiri, punya ribosom sendiri tuh konon katanya mereka itu adalah makhluk hidup yang paling purba gitu ya, karena mereka itu bisa berdiri sendiri gitu, bisa hidup sendiri, tapi lama kelamaan mereka bisa simbion gitu ya, atau simbiosis ke
sel. Jadi akhirnya mereka itu masuk ke dalam sel dan bekerja sama gitu di dalam sel, walaupun mereka sendiri itu bisa melakukan instruksinya itu di dalam diri mereka sendiri, makanya disebut sebagai otonom ya. Tapi seminya di sini maksudnya adalah karena mereka masih dalam satu bagian di satu satu unit yang lebih besar lagi, yaitu sel gitu. Jadi ya bisa setengah mandiri, bisa setengah juga bergantung lah ya dengan misalnya organel-organel di luar juga gitu. Jadi semi otonom. Oke, mungkin itu aja dulu untuk pendahuluannya.